Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sebab Dia Allah yang luar biasa. Amin. Kita boleh ada sore hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Kasih-Nya melimpah bagi setiap kita. Kita boleh memasuki tahun yang baru. Anugerah Tuhan luar biasa mengalir tidak pernah berhenti. Amin. Mari kita mau mulai ibadah kita. Kita mau tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan baik. Kami rasakan kebaikan Tuhan. Sampai detik ini Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir bagi setiap kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kami ada saat ini Tuhan. Itu karena Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini Tuhan. Ibadah ini milik Tuhan. Kami mau fokus hanya kepada Tuhan. Kami mau tanggalkan setiap beban kami Tuhan. Kami hanya mau mencari wajah Tuhan. Kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Berdoa buat roh-roh yang tidak kami inginkan, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh-Mu saja yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Buka hati kami Tuhan. Kami siap terima lawatan daripada Tuhan. Kami siap Engkau pulihkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menyembah Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Bersyukur buat karya yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selalu. Seluruh katakan hidupku, kami mau sembah.
mari katakan. Hidupku kami sembah, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Lebih sungguh lagi katakan. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Hidupku, kami mau katakan Tuhan, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Engkau mendengar Tuhan, seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Hidupku kami sembah, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Haleluya, sembah Dia. Mari naikkan syukurmu, naikkan sembahmu. Kiara pasyakara. Oh yang kami sembah, kami sembah. Kiara pasyakara. Sebab hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang kami sembah, hanya Engkau satu-satunya yang kami tinggikan. Kiara pasyakara, kiara pasyakara. Haleluya, haleluya. Kiara pasyakara. Sembah Dia, sembah Dia. Kami mau katakan Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Allah yang kami sembah. Hanya Engkau Tuhan, Allah yang kami puja, Allah yang kami tinggikan seumur hidup kami Tuhan. Kiara pasyakara, kiara pasyakara. Dahsyat Engkau Tuhan, oh Yesus. Kiara pasyakara, kiara pasyakara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Ya Rabb.
Naikkan syukurmu, naikkan sembahmu. Berikan yang terbaik hanya bagi dia. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia, sembah, oh sembah. Sembah Dia, sembah Dia. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau hadir di sini lewat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Siapakah kami Tuhan? Haleluya. Kau jadikan kami biji matamu, sebab Kau jadikan kami kesayangan-Mu Tuhan. Haleluya. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah
Bapa. Sebentar kami mau meninggikan nama Tuhan, kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, lagi shalom. Lambaikan tangan tinggi-tinggi, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Allah satu-satunya, amin. Sumber dari segalanya.
persembahan, mari kita mau berdoa, kita mau tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu mengalir bagi setiap kami. Tiba saatnya kami mau memberi Tuhan. Kami mau memberikan persembahan, kami mau berikan yang terbaik. Kami mau berikan hati yang penuh sukacita. Biar boleh dipakai untuk perluasan kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, sama-sama katakan amin. Selamat memberi persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Buat kasih setia Tuhan. Ajar kami selalu Tuhan hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Ajar kami belajar lewat hari-hari kami yang kami lewati bersama dengan Tuhan. Kami banyak belajar Tuhan. Kami banyak mengerti satu hal Tuhan. Bahwa kami harus memakai hari-hari kami dengan bijaksana. Kami pakai hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Kami persembahkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Ajarku menghitung hari-hari, bentuk dan sempurnakan hidupku. Ajarku hidup dalam kebenaran-Mu, Yesus, ku nanti kedatangan-Mu. Ku ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku. Mari saya undang sama-sama berdiri. Katakan, ajarku menghitung hari-hari, bentuk kami Tuhan, bentuk dan sempurnakan hidupku. Ajarku hidup dalam kebenaran-Mu, Yesus, ku nanti kedatangan. Lagi katakan, ajarku menghitung hari-hari, bentuk dan
dengar Tuhan. Selesaikan pertandingan hidup. Terima kasih Tuhan. Di mana kau ada, tinggal bersamamu selamanya. Ku setia, setia sampai akhir. Selesaikan pertandingan hidupku. Bawaku ke tempat di mana kau ada, tinggal bersamamu selamanya. Ku ingin setia sampai akhir. Selesaikan pertandingan hidupku. Bawaku ke tempat di mana kau ada, tinggal bersamamu selamanya. Tinggal bersamamu selamanya. Tinggal bersamamu selamanya. Tuhan Yesus, inilah kerinduan kami, bahwa kami mau terus setia sampai akhir Yes, hidup amin. kami. Untuk berjumpa dengan Engkau dan menikmati mahkota kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Firman-Mu berkata Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Kami yakini Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau tersenyum dengan setiap kami yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Sekarang waktunya untuk kami duduk diam mendengarkan suara-Mu. Kami mau pusatkan perhatian kami hanya kepada Tuhan. Mohon perkenanan Tuhan, urapan Tuhan atas abdi-Mu yang terbatas ini, untuk menyampaikan firman Allah yang tak terbatas. Biar setiap kami boleh dikuatkan, boleh dibangun oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat tahun baru. Ya, kita baru bertemu di tahun baru. Ini adalah pertemuan yang pertama di tahun ini. Jadi masih belum terlambat ya untuk mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya menyampaikan sebuah firman Tuhan yang diberi tema, apakah saudara fans atau murid Yesus? Ini adalah dua perbedaan yang sangat jelas antara fans dan murid Yesus atau pengikut Yesus. Fans itu adalah pengagum yang bersorak ketika menang tapi menghujat ketika kalah. Tapi namanya murid itu adalah pengikut. Apapun suka dan duka, dia senantiasa bersama dengan yang diidolakan, yang diikuti. Nah, Tuhan menghendaki supaya setiap kita itu menjadi pengikut Kristus, bukan sekedar fans Jesus. Bukan sekedar kita mengagumi, mengidolakan tentang Yesus, tapi kita menjadi murid Yesus. Firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24 berkata demikian. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak mencari fans sekali lagi, tapi Tuhan Yesus itu mencari murid. Ada banyak orang menyebut dirinya Kristen, tapi tidak sungguh-sungguh menjadi seorang murid. Karena seorang murid itu ada syaratnya. Dari ayat ini kita melihat ada 3 syarat menjadi murid Yesus. Yang pertama adalah
Apakah syarat menjadi murid Yesus? Yang pertama adalah menyangkal diri. Menyangkal diri itu adalah berarti mati terhadap diri sendiri, mati terhadap kepentingan diri sendiri, dan hidup bagi Tuhan, hidup untuk kepentingan Tuhan. Konteks ayat ini berbicara ketika Tuhan Yesus berbicara terus terang kepada murid-muridnya. Sebelumnya Tuhan Yesus berbicara secara tidak terus terang. Tuhan Yesus seringkali dalam pembicaraan dengan murid-muridnya berkata bahwa anak manusia harus mati, tapi pada hari yang ketiga akan bangkit. Tapi di bagian ini Tuhan Yesus berbicara terus terang kepada murid-muridnya bahwa dia akan pergi ke Yerusalem, bahwa dia akan ditangkap oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Yahudi, bahwa dia akan dibunuh, tapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Lalu kemudian kita tahu satu murid Tuhan Yesus yang paling spontan dalam bereaksi, yaitu yang bernama Petrus. Petrus segera menarik tangan Yesus ke samping, dan Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, hal itu sekali-kali tidak akan terjadi padamu. Lalu kemudian Yesus balik menghardik kepada Petrus dengan berkata, enyahlah iblis, engkau menjadi suatu batu sandungan bagiku. Karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Adalah wajar bagi Petrus, dia mewakili murid-murid yang lain, ketika menjadi murid Yesus, yang ada di benak pikirannya adalah Yesus itu adalah Mesias yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Mesias yang dipahami oleh orang-orang Yahudi adalah pemimpin Israel yang akan segera mengusir penjajah Romawi, mendirikan sebuah kerajaan Israel yang berdaulat, dan kemudian mengajak murid-muridnya untuk memerintah bersama-sama dengan dia. Itulah sebabnya kita diingatkan di bagian lain, Petrus dan Yakobus, anak-anak Zebedeus itu meminta supaya dia duduk di sebelah kiri dan di sebelah kanan Yesus kalau Yesus memerintah sebagai raja nanti. Jadi itu yang ada di benaknya. Kok sekarang Yesus dengan terus terang berkata bahwa dia akan pergi ke Yerusalem, bahwa dia akan dibunuh, tapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Tidak ada dalam konsep Mesias menurut orang Yahudi yang seperti itu. Jadi wajar ketika Petrus menarik tangan Yesus dan mengingatkan Yesus akan hal itu. Tapi apa yang dipikirkan Petrus bukan yang dipikirkan oleh Allah. Dan kemudian Yesus berkata ini, bahwa barang siapa, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Jadi menyangkal diri itu berarti mati terhadap kepentingan-kepentingannya. Adalah hal yang keliru kalau ikut Yesus ingin kedudukan. Kalau ingin ikut Yesus hanyalah untuk menikmati segala kenyamanan dunia ini. Adalah hal yang keliru. Mengikut Yesus itu berarti rela menyangkal diri. Menyangkal diri juga berarti rela melepaskan segala sesuatu. Dalam Lukas pasal 14 ayat yang ke-33 dikatakan demikian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini sebetulnya sejajar dengan yang ditulis oleh Matius tadi. Hanya dalam Lukas membicarakan dengan lebih terus terang. Kalau yang tadi dikatakan menyangkal diri, tapi di bagian ini yang dikatakan melepaskan dirinya dari segala sesuatu. Dan itu secara literal memang dialami oleh Matius. Penulis Injil Matius adalah seorang yang bernama Matius, pemungut cukai. Atau punya nama lain yaitu Lewi. Jadi Matius dan Lewi adalah satu orang yang sama dengan dua nama. Dikatakan dalam Matius pasal 9 ayat 9, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Jadi ketika Yesus memanggil dia dari pekerjaannya menjadi pemungut cukai untuk ikut Yesus, dia langsung mengikut Yesus. Bahkan
Dalam Lukas 5 ayat 28 dikatakan demikian. Maka berdirilah Lewi yang tidak lain adalah Matius itu dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Menjadi murid Yesus itu mati terhadap diri sendiri, mati terhadap kepentingan-kepentingannya, hidup bagi Allah, hidup bagi tujuan-tujuan Allah. Itulah sebabnya Matius rela meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, menyangkal diri itu berarti rela kehilangan ikatan emosional dengan orang-orang yang dikasihi. Itu bagian dari menyangkal diri. Yesus berkata, barang siapa mengasihi aku, tapi dia tidak membenci bapaknya, tidak membenci ibunya, tidak membenci saudaranya laki-laki, tidak membenci saudaranya perempuan, dan bahkan tidak membenci dirinya sendiri, dia tidak layak menjadi muridku, katanya. Jadi Tuhan mau supaya kita lepas dari segala ikatan-ikatan emosional. Di beberapa tempat hal ini betul-betul terjadi. Mungkin kita tidak mengalami atau mungkin ada di antara saudara yang mengalami, saya tidak tahu. Tapi saya tahu ada beberapa orang yang betul-betul harus memilih. Apakah saudaranya, ataukah orang tuanya, ataukah ikut Yesus. Saya dulu memberitakan Injil kepada salah seorang. Lalu kemudian dia mau membuka hatinya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sampai kemudian keluarganya menjadi marah dan keluarganya datang dengan 2 mobil mau menjemput paksa dia untuk pulang dan kembali kepada agama nenek moyangnya. Keluarganya menganggap ini kotor kalau ada seorang dari anggota keluarga sampai keluar dari agama nenek moyang. Dan ini dianggap keluarga besar akan kena kutuk. Jadi akan dibawa pulang. Tapi ibu ini dia berkata bahwa dia telah menemukan kepastian keselamatan di dalam Yesus. Dan dia tidak akan melepaskan itu. Dan ibunya menjadi geram, ibunya memukul dia, menampar dia, membanting dia ke lantai, menginjak dengan kakinya, meludahi ibunya sendiri. Bahkan seorang kakaknya yang sengaja membawa senapan, lalu kemudian menodongkan di kepalanya. Tapi ibu ini berkata, silakan, kalau mau bunuh saya rela. Tapi saya tidak akan tinggalkan Yesus. Lalu kemudian keluarga 2 mobil ini kemudian pulang dan tidak berhasil membawa pulang. Saya hanya beberapa menit setelah kejadian itu, dia menelepon saya, menghubungi saya, dan saya menangis. Saya hancur hati. Ibu ini baru kenal Yesus, tapi ibu ini tahu arti menjadi pengikut Yesus. Rela menyangkal diri, rela kehilangan ikatan-ikatan emosional dengan orang-orang yang dia kasih. Bukan berarti dia tidak mengasihi ibu kandungnya, bukan berarti dia tidak mengasihi saudara-saudaranya. Tapi dia harus rela kehilangan semuanya bila harus memilih ikut Yesus atau mengikuti kemauan keluarganya. Bapak Ibu Saudara, menyangkal diri juga berarti rela kehilangan nyawanya. Ada seorang wanita di Mesir, saat dia percaya Yesus, maka orang tuanya melaporkan kepada kepala desa dan kemudian kepala desa berkata bahwa orang tuanya yang harus pertama kali melempari perempuan itu dengan batu. Dan orang tuanya menyeret anak gadisnya di halaman rumahnya. Orang tuanya yang melempari pertama dengan batu, lalu seluruh masyarakat melemparinya sampai gadis itu meninggal. Kadang harus rela untuk kehilangan nyawanya. Kadang juga harus rela kehilangan kesenangannya, kehilangan hobinya, kehilangan cita-citanya, kehilangan semua impiannya demi ikut Yesus. Bapak Ibu Saudara, banyak orang berpikir ikut Yesus itu akan semakin diberkati secara materi. Ikut Yesus itu berarti mengalami kesembuhan secara fisik.
ikut Yesus itu dengan kenyamanan-kenyamanan hidup yang didambakan di dunia ini. Keliru besar. Yesus justru memberikan sebuah tantangan bagi orang-orang yang mau mengikut dia. Syarat menjadi pengikut dia harus rela menyangkal diri. Yang kedua, syarat menjadi murid Yesus yang kedua adalah memikul salib. Tuhan tadi berkata, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya. Bahasa ini adalah sebetulnya bahasa figuratif. Karena apa? Karena Yesus belum disalib. Tapi pengertian memikul salib sudah dipahami oleh orang-orang Yahudi saat itu. Karena hukuman salib adalah hukuman yang paling mengerikan dan hanya diberikan kepada penjahat-penjahat kelas berat. Siksaan yang dialami dalam menjalani hukuman salib itu tidak main-main. Bagaimana seseorang harus memikul salibnya dan kemudian dia harus tergantung di kayu salib sampai ajalnya terenggut dari dirinya. Jadi ini sebuah hukuman yang mengerikan dan coba dihindari oleh banyak orang. Jadi ini adalah bahasa figuratif yang artinya sebetulnya siap membayar resiko. Siap untuk rela menderita bagi Yesus. Tahun 2016 saya diberi kesempatan untuk ke Israel dan saya menapaki jalan Via Dolorosa. Ya. Jalan Via Dolorosa itu sebetulnya jaraknya hanya 600 meter. Tidak terlalu jauh. Tapi dengan memanggul kayu yang beratnya 136 kilogram, itu bukan main-main. Berjalan sepanjang 600 meter. Itulah sebabnya diyakini, meskipun Alkitab tidak mencatat secara jelas, diyakini bahwa Yesus terjatuh sampai 14 kali di jalan Via Dolorosa itu. Dan bagi peziarah yang pergi ke Yerusalem, dia akan berhenti di titik demi titik sepanjang jalan Via Dolorosa itu untuk mengingat dan membayangkan penderitaan Yesus. Bahkan ada orang-orang tertentu yang memikul salib sungguhan, disediakan, ada kayu salib untuk bisa merasakan penderitaan Yesus. Tetapi kemudian kita tahu bahwa meskipun awalnya ini adalah bahasa figuratif, Yesus kemudian menjalani, dia memikul salibnya, dia menjalani Via Dolorosa itu sampai terjatuh 14 kali. Dan itu menjadi pelajaran bagi kita bahwa mengikut Yesus penuh dengan resiko. Dikatakan dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 3 sampai ayat 2 dan 3 demikian. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi ketika kita dipanggil menjadi murid Yesus, maka syaratnya kita harus rela memikul salib, rela bayar harga, rela menderita bagi Yesus. Dan dalam melakukannya itu kita perlu memandang kepada Yesus yang tekun memikul salib, tekun menanggung bantahan yang sehebat itu. Sehingga kita dalam pengiringan kita kepada Yesus tidak menjadi lemah dan putus asa. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya di dalam Lukas, Yesus mengingatkan pada murid-muridnya untuk membuat hitung-hitungan. Harga yang harus dibayar dalam mengikut Yesus. Tuhan Yesus berkata dalam sebuah ilustrasi, apakah ada seorang raja yang mau pergi berperang tidak membuat perhitungan terlebih dahulu? Apakah dengan kekuatan tentaranya yang 10.000 dapat mengalahkan musuh 20.000? Apakah seorang yang mau mendirikan menara tidak duduk dulu lalu membuat perencanaan?
apakah biayanya cukup untuk menyelesaikan? Sebab kalau tidak, orang-orang akan mengejeknya dan dia akan mengalami rasa malu yang luar biasa. Jadi seorang yang mau menjadi pengikut Yesus, dia harus menghitung harganya. Lagi sekali, keliru besar kalau mau mengikut Yesus yang ada di pikirannya kenyamanan, kesuksesan, kesehatan, kekayaan. Keliru. Mengikut Yesus yang Yesus ajarkan, tidak pernah hal-hal seperti itu. Tapi mengikut Yesus itu berarti sangkal diri, pikul salib, hitung-hitung harganya. Kalau tidak mampu, tidak layak menjadi murid Yesus. Saudara, saya membaca sebuah tulisan, sebuah buku yang ditulis oleh Jerry White. Bukunya adalah A Cause of Discipleship. Jerry White ini menulis sebuah surat terbuka yang ditulis oleh seorang ateis di Mexico City. Surat terbuka ini sebetulnya akibat dia diputuskan oleh tunangannya karena dia mengambil keputusan menjadi seorang ateis. Lalu kemudian dia membuat surat terbuka. Surat terbukanya berkata demikian. Kami orang-orang komunis menderita banyak. Kami sering dikejar-kejar, ditangkap, dikasih ter dan bulu-bulu ayam dan dipermalukan. Demikianlah cara orang mempermalukan di masa itu. Jadi dikasih dengan ter itu adalah aspal, lalu kemudian dikasih bulu-bulu ayam, lalu kemudian dilepaskan dan kadang-kadang ditembak. Ya, dia harus menghindar, jadi ditertawakan, dipermalukan, dan bahkan dibunuh. Bahkan ada di antara kami yang ditembak dan dibunuh. Kami kehilangan hak kami untuk bersekolah, ikut pemilu, atau menjadi pegawai sipil. Tapi semuanya tidak menjadi masalah bagi kami. Sebab bagi kami, komunis itu adalah hidup kami. Komunis itu istri kami. Komunis itu pekerjaan kami. Komunis itu adalah cita-cita kami. Kami rela kehilangan segala sesuatu bahkan nyawa kami demi perjuangan ideologi komunis untuk dunia yang lebih baik. Lalu Jerry White menuliskan komentar di bawah surat terbuka itu. Jika Anda membaca surat dari seorang komunis, seorang ateis di Mexico City ini, jantung Anda tidak berdetak lebih cepat dari biasanya. Anda mungkin perlu memeriksakan diri, mungkin Anda sudah mati. Setiap kita yang membaca ini tercengang. Lalu kemudian Jerry White berkata demikian. Mungkin ada di antara saudara yang tertawa, menertawakan keputusan bodoh orang ini. Betapa bodohnya dia menghancurkan hidupnya dalam mesin ideologi komunis yang salah besar ideologinya. Tapi dia rela kehilangan segala-galanya, bahkan rela kehilangan nyawanya demi komunis yang diyakininya. Bodoh sekali dia. Tapi, kata Jerry White, kita bersyukur ada seorang yang rela kehilangan segala-galanya demi sesuatu yang diyakininya, katanya. Karena ada banyak orang-orang percaya, orang-orang Kristen, yang punya keyakinan yang kuat, Yesus itu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, tapi atas keyakinan itu dia tidak rela bayar harga. Jangankan kehilangan nyawanya, kehilangan sedikit saja yang dimilikinya, sudah uring-uringan, sudah komplain kepada Tuhan. Tapi ada seorang yang rela kehilangan segala-galanya demi sesuatu yang diyakininya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Selama kita ikut Yesus, beranikah kita membayar harga atas keputusan kita? Kita tahu Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dunia ini. Tidak ada Tuhan dan Juru Selamat yang lain. Tapi seringkali atas keyakinan itu kita tidak berani bayar harga. Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salib. Dia harus siap bayar harga atas keputusan yang diambilnya.
Mari setiap kita merenungkan, sudah berapa lama kita jadi orang Kristen? Sudah berapa lama kita menjadi pengikut Yesus? Apakah yang diorientasi di pikiran kita hanya mengejar berkat materi saja? Ataukah kita berkomitmen ikut Yesus berapapun harga yang harus dibayar, saya mau ikut Yesus sampai akhir. Seperti pujian tadi yang barusan kita nyanyikan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, apa syarat menjadi pengikut Yesus? Yang ketiga adalah mengikut Yesus. Menjadi murid Yesus itu artinya mengikut Yesus. Sesungguhnya ada dua kata yang berbeda dalam ayat tadi. Coba kita lihat, ada perbedaan kata mengikut. Setiap orang yang mau mengikut aku itu dalam bahasa Inggrisnya dari kata come after. Dari bahasa Yunaninya elten. Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Nah kata yang kedua itu adalah dari bahasa Inggris follow. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu adalah akolouteo. Jadi arti kata akolouteo itu berjalan di belakang, mengikuti, bergerak, berada di mana pemimpin itu berada. Di mana gurunya berada. Kalau kita dikatakan sebagai murid Yesus, maka kita harus mengikuti Yesus. Kita harus bergerak, kita harus melangkah, kita harus berada di mana Yesus berada. Itu sebabnya tepat sekali di dalam Injil Yohanes, ya, dalam Injil Yohanes dikatakan, Yohanes 12 ayat 26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Jadi orang yang mau menjadi pengikut Yesus, orang yang mau menjadi murid Yesus, dia harus berada di mana Yesus berada. Permasalahannya adalah di mana Yesus saat ini. Apakah Yesus hanya ada di gereja? Atau di mana? Pergumulan ini pernah dialami oleh Bunda Teresa yang waktu mudanya nama aslinya adalah Agnes Gonza Bijaksio yang lahir di Makedonia dan ketika dia berumur 17 tahun dia merasa terpanggil untuk melayani Tuhan. Tapi dia tidak tahu harus mulai dari mana, tapi hatinya rindu untuk melayani Tuhan. Lalu kemudian dia sampaikan itu kepada ibunya, dan ibunya seorang yang saleh, ibunya berkata demikian, anakku, taruhlah tanganmu di tangan Yesus, dan biarkanlah Yesus menuntun engkau, membawa engkau di mana dia berada. Itu sebabnya selesai SMA dia melanjutkan sekolah kesusteran di Irlandia dan sembari belajar bahasa Inggris. Setelah di Irlandia kemudian dia diutus untuk menjadi seorang suster di India. Dia ditempatkan di satu kota yang paling miskin di dunia, yaitu kota Kalkuta. Karena konflik politik yang menyebabkan kota Kalkuta hancur dan kemiskinan merajalela. Orang-orang yang kelaparan dan orang-orang yang sakit kusta berhantaran di jalan-jalan Kalkuta. Suster ini, Bunda kemudian yang beroleh nama Bunda Teresa di Kalkuta, India itu. Awalnya dia adalah seorang guru dan tugasnya hanya mengajar anak-anak. Tapi melihat orang-orang lapar, orang-orang miskin, orang-orang yang sakit kusta di jalan-jalan, hatinya terpanggil. Dia selalu terngiang-ngiang apa yang dikatakan ibunya. Taruhlah tanganmu di tangan Yesus dan biarlah dia menuntun di mana dia berada dan kamu pun berada di sana. Lalu kemudian dia memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai guru. Lalu dia fokus untuk memberi makan kepada orang-orang miskin dan mengobati luka-luka orang yang sakit kusta di kota Kalkuta. Setiap hari aktivitasnya, awalnya dia kontemplasi, bahasa kita adalah bersaat teduh. Setelah bersaat teduh kemudian dia mengumpulkan makanan sedapat mungkin
Ya, dia meminta orang-orang untuk mendukung gerakannya, lalu kemudian dia bagikan makanan untuk pada orang-orang miskin dan mengobati orang-orang yang sakit kusta setiap hari. Apa yang dilakukannya itu menggerakkan gereja-gereja yang ada di Eropa. Dan kemudian pelayanan Bunda Teresa ini menjadi semakin besar dan berdampak secara nasional bagi India. Dan ketika kematiannya, rakyat India tumpah ruah semua ke jalan untuk mengantarkan Bunda Teresa di peristirahatan terakhir. Hidupnya telah menyentuh banyak orang. Mengapa? Sebab dia menaruh tangannya di tangan Yesus. Dan Yesus membawanya di tempat di mana dia berada. Matius pasal 25 berkata demikian. Pada hari terakhir aku akan berkata kepada seorang yang berada di sebelah kananku. Masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu, nikmatilah upahku. Sebab pada waktu aku lapar, kamu memberi aku makan. Pada waktu aku sebagai orang asing, engkau menerima aku di rumahmu. Pada waktu aku tidak berpakaian, pada waktu aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Pada waktu aku dalam penjara, engkau mengunjungi aku. Lalu orang-orang itu berkata, Tuhan, kapankah kami melihat engkau lapar dan kami memberi makan? Kapankah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami menampung engkau di rumah kami? Kapankah kami melihat engkau telanjang dan kami memberi pakaian? Kapankah kami melihat engkau di penjara dan kami mengunjungi engkau? Lalu Yesus berkata, apa saja yang kamu lakukan terhadap saudaraku yang paling hina, sama dengan engkau melakukannya untuk aku. Jadi tahulah kita di mana Yesus berada. Yesus tidak saja berada di gereja yang luar biasa ini. Dengan fasilitas AC, dengan kursi yang nyaman. Tapi Yesus juga ada di luar sana. Yesus sedang berada di antara orang-orang yang kelaparan. Yesus sedang berada di antara orang-orang yang sakit. Yesus sedang ada di antara orang-orang yang mencari kebenaran. Yang mengharapkan kabar baik. Yesus ada di sana. Seorang yang mau melayani aku, seorang yang mau menjadi muridku, dia harus berada di mana aku berada. Bapak Ibu Saudara, ini mungkin tantangan yang cukup keras bagi kita. Karena kita ini cenderung ingin menikmati Tuhan. Ingin menikmati kenyamanan bersama-sama dengan Tuhan. Ku ingin tetap di sini. Ya, lagu rohani yang lama. Padahal Yesus berkata, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Ku ingin tetap di sini. Banyak orang Kristen sesungguhnya tidak berada di mana Yesus berada. Syarat menjadi murid Yesus adalah menyangkal diri. Rela kehilangan hak, rela kehilangan ikatan emosional, rela kehilangan kesenangannya, menyangkal dirinya. Memikul salib, membayar harga, rela menderita. Dan mengikut aku berada di mana Yesus berada. Pertanyaan terakhir untuk kita bawa pulang. Saudara fans Jesus atau saudara murid Jesus? Yesus tidak mencari fans. Yesus mencari murid. Kiranya Tuhan memberkati. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita naikkan pujian tak akan pernah ku sesali.
saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Bapak Ibu, mari kita berdiri bersama. Kita naikkan pujian ini dari kedalaman hati kita. Akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Sekali lagi, melayani. Ya Tuhan, ini komitmen kami di hadapan-Mu. Kami mau melayani, mengasihi, mengiring Engkau seumur hidup kami. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus bertanya kepadamu, engkau fans atau murid Yesus? Ataukah engkau hanya ingin hal-hal yang nyaman? Saudara hanya ingin berkat-berkat Tuhan. Saudara hanya ingin doa-doa yang dijawab. Tapi sebetulnya Tuhan tidak cari fans. Tuhan cari murid. Yang siap untuk menyangkal diri. Siap pikul salib. Siap mengikuti Yesus. Berada dimanapun dia berada. Adakah engkau sedang berada di tempat Yesus berada saat ini?
Mari sebagaimana Agnes Gonsabejaksiu membuat keputusan, biarlah itu juga menjadi keputusan kita. Taruhlah tanganmu di tangan Yesus dan biarkan dia menuntunmu di tempat dia berada. Mari di antara saudara yang mau membuat komitmen, saudara boleh taruh tangan di dada. Saudara mau mengambil komitmen untuk menjadi murid Yesus, silakan taruh tangan di dada. Saya sebagai hamba Tuhan akan berdoa bagi engkau. Haleluya. Bapa kami yang di surga, lihatlah kepada setiap umat-Mu yang meresponi kebenaran firman Tuhan dengan menaruh tangan mereka di dada sebagai bentuk mereka mau memperbaharui komitmen untuk menjadi murid Yesus. Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus meneguhkan rekomitmen mereka. Hari ini, hamba-Mu berdoa, bimbinglah mereka di tempat di mana Engkau berada. Pakailah mereka menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memulihkan mereka yang terluka, untuk membukakan mata mereka yang buta secara rohani, dan untuk mereka dapat menjadi jawaban atas segala pergumulan persoalan yang dihadapi oleh banyak orang. Tuhan, saya berdoa di dalam nama Yesus, Roh Tuhan turun atas mereka, mengurapi mereka, memakai mereka sebagai murid Yesus yang sejati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara boleh turunkan tangan saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar sore ini. Meteraikan ini dalam hati kami, supaya ketika saatnya kami pulang, Engkau pun tersenyum dan menyambut kami, karena kami telah menunjukkan sebuah kehidupan sebagai murid Yesus yang sejati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dan kita akan memberikan persembahan yang kedua kepada yang bertugas. Kami persilakan. Mari sekali lagi kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas hadirat-Mu di tengah-tengah kami pada malam hari. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Jadikan kami murid-Mu ya Tuhan, yang siap memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut Engkau. Hidup kami bukan kami lagi, tapi Engkau yang tinggal dan hidup dalam hidup kami. Bertahtalah, beracaralah Tuhan. Setiap hari mampukan kami untuk kami menjadi murid-Mu Tuhan. Memiliki mata-Mu, memiliki hati-Mu, menjalankan visi dan misi-Mu dalam kehidupan kami. Hingga kerajaan-Mu boleh ditegakkan di muka bumi ini ya Tuhan. Menyalurkan kasih dalam kehidupan kami. Ajar kami senantiasa menyadari ya Tuhan, bahwa kami ada untuk menggenapi setiap rencana-Mu Tuhan. Ampuni kami bila kami selama mengiring Engkau Tuhan, kami tidak mampu menyangkal diri kami. Kami tidak mampu Tuhan, oh Tuhan,
untuk menjadi murid yang berkenan di hadirat-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Pada malam hari ini kami memperbaharui komitmen kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Jadikan kami murid-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Yosua ya Tuhan yang sudah memberkati kami di tempat ini. Pakai beliau lebih lagi ya Tuhan. Urapi beliau Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat, marifat, pewahyuan dalam setiap pelayanannya ya Tuhan. Dan apapun yang dikerjakannya, biarlah kiranya Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Kau berkati pelayanannya, Kau berkati keluarganya, Kau berkati apapun ya Tuhan. Karena Engkau sungguh mengasihi hamba-Mu ini ya Tuhan. Kau akan makanya lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Bila sebentar hamba-Mu kembali ke Denpasar, biarlah kiranya Kau sertai perjalanannya. Kau tutup bungkus dengan darah-Mu Tuhan. Sampaikan di Denpasar dengan selamat, tidak kurang suatu apapun juga. Dan biarlah kiranya Kau saja ya Tuhan, yang senantiasa menjadi tiang awan, tiang api atas kehidupan beliau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar hamba-Mu mau menabur di ladang-Mu, kiranya biarlah Engkau saja yang berkatinya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus berkati. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Yosua beserta Ibu. Tuhan Yesus berkati Pak. Kami menyambut Bapak, Ibu, Saudara, mungkin yang baru pertama kali hadir tempat ini ada? Oh, enggak ada ya. Baik, saya bacakan pengumuman jadwal sepekan Gereja Betani. Hari Rabu ada family altar pukul 7:30 di gereja. Hari Jumat ada doa malam pukul 7:30 di gereja. Hari Sabtu pukul 7 ada latihan musik di gereja. Hari Minggu ada ibadah raya. Pukul 6, setengah 7-nya ibadah sekolah minggu. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari saya undang kita sama-sama berdiri. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah-Mu dan teristimewa Tuhan. Kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Meteraikan Tuhan setiap firman Tuhan yang sudah kami terima. Kami nikmati. Dan jadikan kami umat-Mu di tempat ini seperti yang Tuhan ingini. Jadikan kami murid-Mu Tuhan. Yang selalu siap untuk menyangkal diri. Yang selalu siap untuk memikul salib. Yang senantiasa mengikuti Engkau Tuhan. Dimanapun Engkau berada, kami berada. Dan kami siap melayani, kami setiap bertumbuh di dalam segala sesuatu menjadi serupa seperti Engkau Tuhan Yesus. Menjadi saksi-Mu Tuhan.
menjadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Terima kasih Bapa, berkati kami dengan firman ini Tuhan. Jadikan benih firman Tuhan bertumbuh, berbuah di setiap musim kehidupan kami, umat-Mu. Terima kasih Bapa. Demikian kami mengucap syukur Tuhan buat hamba-Mu Bapak Pendeta Yosua Prabowo yang sudah Tuhan pakai untuk menjadi bersaluran berkat-Mu. Firman Tuhan di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, berkati beliau lebih heran lagi. Berkati kesehatan, berkati pelayanan, berkati penggembalaan. Pakai beliau lebih heran lagi Tuhan, jadi alat menjadi bejana-Mu. Menyatakan hormat kemuliaan nama Tuhan dimanapun berada. Berkati juga keluarga, berkati gerejanya Tuhan. Demikian juga perjalanan kembali ke Denpasar sebentar. Tetap dalam penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembentengan malaikat Tuhan. Tibakan dengan selamat di rumah dengan tidak kurang satu apapun dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Demikian juga malam hari ini kami berdoa Tuhan. Teruntuk Bapak Gembala kami yang sedang tidak hadir bersama-sama kami tempat ini. Tilik dari ketinggian-Mu Tuhan segala aktivitas yang sedang dihadapi. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati Bapak Gembala, memberkati Ibu Gembala dan sekeluarga. Shalom di dalam nama Yesus kami lepaskan atas keluarga Bapak Gembala Ibu Gembala. Apapun yang menjadi aktivitas Tuhan. Sertai, pimpin Roh Kudus dan bawa keluarga Bapak Gembala sekeluarga menjadi umat pemenangnya Tuhan. Bahkan lebih daripada pemenang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati para pemimpin bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden. Beserta para menteri dan kepala daerah yang Tuhan sudah tetapkan. Berkati Kapolri, berkati Bapak Panglima TNI. Berkati kesehatan. Berkati dengan roh hikmat. Membawa bangsa ini Tuhan semakin diberkati Tuhan. Segala program-program yang sudah dicanangkan dan sedang dikerjakan. Kami taruh dalam tangan kuasa Tuhan dan biarlah Tuhan berkenan memberkati bangsa kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat kota Kabupaten Jemberana di mana kami umat-Mu berada. Diberkati para pemimpin kota ini, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, beserta seluruh jajarannya sampai ke Lian dan RT. Tuhan berkati. Tambah dengan hikmat di dalam mengelola kota ini. Dan kami berdoa berkat Tuhan atas kesejahteraan kota ini. Semakin bertambah-tambah, Tuhan berkati kesejahteraan kota ini. Berkati perekonomiannya, berkati perdagangannya. Dan kami percaya setiap peningkatan berkat atas kota ini menjadi berkat atas umat-Mu yang tinggal di kota ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Saudaraku, mari kita terima berkat daripada Tuhan. Diberkati Tuhan saat engkau datang. Diberkati Tuhan saat engkau keluar. Diberkati Tuhan engkau di kota. Diberkati Tuhan di ladang. Diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati buah kandunganmu. Serta segala hasil bumi dan segala hasil ternakmu. Diberkati Tuhan lumbungmu. Segala usaha dan pekerjaanmu. Dalam nama Yesus. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan dan perdaganganmu. Tuhan memberkati setiap upaya pendidikanmu, upaya kesehatanmu dan travelingmu. Tuhan memberkati setiap pelayananmu, pergumulanmu dan cita-citamu dalam nama Yesus. Saudaraku, mari kita pulang. Membawa segala kemenangan serta kasih karunia, penyertaan daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Selamat malam, Tuhan berkati.